Shalom saudara, selamat pagi. Biarlah sukacita yang dari Tuhan tetap mengalir dalam diri kita dan tetap memberkati saudara. Saudara, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, biarlah kita juga diberkati dengan pesan yang singkat, renungan yang singkat pagi hari ini. Saya memberikan judul yaitu tetap taat di tengah kelelahan dan kesulitan. Saudara, di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, tidak mudah orang tetap taat. Orang tetap setia, anak-anak Tuhan tetap bisa bertahan di tengah masa-masa yang sukar. Dibutuhkan iman yang begitu kuat. Sebenarnya justru di tengah badai, di tengah kesukaran, di tengah kesulitan akan terlihat nyata bagaimana kedewasaan rohani seseorang. Akan terlihat bagaimana kualitas kerohanian seseorang. Kita akan melihat contoh di Alkitab, yaitu Abraham. Sangatlah pantas Abraham disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman, karena Abraham bukan saja memiliki iman yang luar biasa dalam menantikan keturunan selama 25 tahun, tetapi Abraham juga memiliki ketaatan yang luar biasa. Di masa-masa yang mungkin sulit, di masa-masa dia begitu lama menantikan seorang anak, ketaatan Abraham diuji oleh Tuhan. Bahkan saat Abraham diminta oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yang pertama saudara, ke tempat yang sama sekali Abraham tidak tahu. Sementara Abraham harus meninggalkan Ur Kasdim. Ur Kasdim adalah kota, adalah tempat yang begitu nyaman, yang begitu beradab, dan di kota Ur Kasdim Abraham sangat disegani, sangat dihormati karena Abraham adalah orang yang sangat kaya. Tapi karena ketaatan Abraham, Abraham melakukan taat apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, ketaatan Abraham diuji waktu dia menanti seorang anak dalam waktu yang cukup lama, saudara. Kalau ada beberapa pasangan menanti anak mungkin 5 tahun, ada yang 8 tahun. Dulu saya sendiri juga menanti hampir 7 tahun. Sudah mungkin mengalami sesuatu keputusasaan, tetapi Abraham 25 tahun. Dan Abraham diuji kesabaran ketaatannya kepada Tuhan. Nah saudara, ada satu lagi ujian ketaatan Abraham, di mana kita akan belajar tetap taat di tengah kelelahan dan kesulitan. Dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Saudara, kita melihat bagaimana Abraham menghadapi dilema. Suatu keputusan yang tidak mudah. Lelah secara fisik. Kenapa saudara? Karena sepanjang 3 hari Abraham, Ishak dan 2 bujangnya berjalan. Kalau kita berpikir secara logika, kalau Ishak pada saat itu juga berpikir secara logika, kenapa harus memberikan korban bakaran dengan jarak yang cukup jauh, harus sampai 3 hari. Tapi saudara, dari kisah ini sebenarnya kita melihat bukan saja ketaatan Abraham, tapi juga ketaatan Ishak. Kalau kita melihat saudara ya, sepanjang 3 hari perjalanan, Abraham mengalami kelelahan secara fisik. Demikian juga dengan Ishak dan 2 bujangnya tentu. Belum lagi kesulitan sepanjang perjalanan. Dan sepanjang perjalanan, ada tekanan batin yang dialami oleh Abraham. Karena Abraham tidak sedang berjalan
menuju ke sebuah tempat untuk bersukacita, bersukaria, merayakan pesta pernikahan. Bukan, saudara. Tetapi Abraham sedang menuju ke tempat di mana mungkin dia akan terakhir ketemu dengan anaknya Ishak. Jadi 3 hari sepanjang perjalanan, Abraham bergumul dalam hatinya. Ada kesulitan batin di sana. Ada tekanan batin di sana yang Abraham alami. Ishak pun mengalami kelelahan secara fisik. Karena selama 3 hari perjalanan. Nah, saudara, dalam pelajaran bagaimana kita belajar taat di tengah kesulitan dan kelelahan ini, kita melihat bersama-sama, saudara, pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, pada masa-masa sulit sekarang ini, sangat dibutuhkan orang-orang percaya untuk taat, untuk tetap setia, dapat bertahan, agar kita dapat teruji kualitas kerohanian kita. Di masa sukar sekarang ini, banyak yang di PHK. Apalagi Jakarta kembali PSBB, saudara. Dan saya melihat, kita semua merasakan, kita semua sudah tahu, kita juga lihat datanya yang begitu nyata, bahwa grafik pandemi corona bukan semakin melandai dan semakin turun, tapi semakin naik. Kalau saya mau sampaikan pada saudara, bahkan di komplek kita, di Pondok Maharta, sudah begitu banyak yang mengalami pemaparan COVID-19 ini. Dalam keadaan yang seperti itu mungkin orang mulai galau, mulai gelisah. Belum lagi masalah keuangan dan lain sebagainya. Saudara, saya mau sampaikan dalam pesan yang singkat ini, mari tetap bertahan. Mari tetap taat. Mari tetap setia kepada Tuhan. Tetap memiliki iman. Iman adalah sesuatu yang belum kita lihat. Bahkan yang kita lihat, yang kita rasakan sementara ini adalah sesuatu yang Tuhan, ini bukan hal yang kami inginkan. Tuhan, aku merasakan sesuatu yang, Tuhan, aku tidak nyaman seperti ini. Tapi saya mau sampaikan pada saudara, tetaplah memiliki iman kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Abraham juga tidak pernah tahu tempat tanah perjanjian seperti apa. Tuhan hanya menjanjikan di sana berlimpah susu dan madunya. Saya menyadari dan percaya mungkin kita semua sedang mengalami kelelahan fisik. Bahkan kadang-kala kita mengalami kelelahan rohani. Dengan pandemi COVID-19 ini memaksa mungkin semua gereja harus online, saudara. Saya tidak anti dengan online seperti beberapa waktu yang saya pernah khotbahkan. Tetapi akan membiasakan orang akhirnya yang memang malas beribadah akan semakin malas beribadah. Saya mau sampaikan kepada saudara, ada kekuatan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada kekuatan di dalam kita beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Sekalipun kita dalam ibadah online atau streaming. Saudara, hari ini kita mau belajar dari ketaatan Abraham dan Ishak. Ishak juga taat. Ada banyak khotbah-khotbah yang membahas hanya Abraham. Tapi lupa dengan Ishak. Waktu Abraham membawa Ishak ke Bukit Moria, Ishak bukan lagi anak-anak kecil yang berusia 5 tahun, 6 tahun, atau yang berusia 10 tahun. Enggak, saudara. Katakan bahwa Ishak di sana adalah seorang pemuda dewasa. Makanya Ishak bisa mengambil keputusan. Waktu bapaknya Abraham, Ishak ikut papa, kita mau memberikan korban bakaran. Ishak taat. Mungkin ini dianggap sepele, tapi ini sebuah ketaatan. Karena Ishak yang dewasa ini, Ishak yang pemuda ini, dia bisa mengambil keputusan, sorry aku nggak ikut aku di rumah saja. Tetapi Ishak dari sejak kecil dididik oleh Abraham untuk takut, hormat kepada Allahnya. Sehingga Ishak memiliki keantusiasan untuk, aku ikut. Walaupun 3 hari perjalanan, nggak apa-apa aku ikut. Ishak tidak pernah tahu bahwa dirinya yang akan dikorbankan. Tapi ada keantusiasan Ishak untuk dia bisa memberikan korban bakaran kepada Allahnya. Bapak, Ibu, Saudara, engkau sebagai orang tua bagaimana mendidik anak? Apakah sama seperti Abraham mendidik Ishak? Dan akhirnya Ishak juga begitu mengasihi Tuhan dan antusias memberikan korban bakaran beribadah kepada Tuhan. Dan waktu sampai di Bukit Moria, Ishak yang dewasa bertanya kepada bapaknya, Papa, ini sudah ada kayu, sudah ada api, sudah ada semuanya, mana anak dombanya? Dan pada akhirnya Abraham berkata, anakku, engkaulah yang akan menjadi korban. Saudara, Ishak dengan sadar betul dan menyerahkan diri rela. Iya, Pak,
berikanlah aku menjadi korban bakaran. Dengan rela Ishak menyerahkan tangannya, diikat dan diletakkan di tempat korban bakaran. Usia Ishak diperkirakan pada waktu berjalan dengan papanya di Bukit Moria kurang lebih sekitar 33 tahun, 32 tahun. Jadi sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan. Ishak memiliki sikap yang taat. Saudara, biarlah pesan singkat ini memberkati saudara bahwa di masa yang sukar, di masa yang sulit seperti ini, mari tetap taat, tetap setia kepada Tuhan, tetap bertahan saudara. Karena kita percaya di dalam Tuhan selalu ada kekuatan. Bila Tuhan memberkati saudara, selamat beribadah. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersukacita hari ini boleh kembali berjumpa dalam ibadah streaming kita. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di rumah masing-masing, Tuhan juga hadir di setiap Bapak Ibu tinggal di rumah masing-masing. Hari ini kita persiapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau buka hati kita. Mari setiap saudara siapkan hatimu untuk menerima lawatan Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada bersama dengan kami dimanapun kami berada. Kau siap menjamah kami Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Bapakku
bersekutu di dalam nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ada kuasa di saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Ada kuasa di saat nama-Mu ditinggikan. Hari ini Tuhan, bersama dengan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, GBI Pondok Maharta, mereka masing-masing Tuhan di rumah, dalam ibadah streaming ini Tuhan, kami percaya Engkau menjamah setiap kami, Engkau melawat kami melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman Tuhan. Kami semua dikuatkan, kami semua diteguhkan. Terima kasih Bapak. Kami akan mulai ibadah streaming kami hari ini Tuhan, yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin, amin, haleluya, haleluya. Dia Allah yang luar biasa saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari buka hatimu, siapkan hatimu. Kita mau menyembah dan memuji Allah yang luar biasa. Dia gunung batu kita, Allah yang berkuasa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka hati kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar suara Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari buka hatimu biar firman Tuhan menyentuh hati kita. Kasih dan anugerah-Mu
Silakan duduk. Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Saudara-saudara, sepanjang bulan ini kita diberkati dengan tema berjaga-jagalah. Kenapa saudara-saudara dan saya harus berjaga-jaga? Yang pertama, ada nubuatan tentang kejatuhan. Saudara-saudara, ada nubuatan tentang kejatuhan. Yang nubuatin bukan insinyur Niko. Yang nubuatin bukan Pak Erastus. Yang nubuatin bukan Pak Yakob. Yang nubuatin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, menjelang kedatanganku banyak orang akan jatuh, banyak orang akan murtad. Murtad itu saudara-saudara tidak terjadi dalam semalam. Biasanya saudara-saudara ada proses yang mendahuluinya. Tanda-tandanya juga ada. Dari murtad betul-betul tidak lagi percaya kepada Yesus, sampai saudara-saudara gaya hidup. Dulu menyala-nyala, sekarang tidak lagi. Saya lihat banyak orang di sini saudara-saudara. Di banyak tempat. Dulu luar biasa. Suka berdoa. Tidak hitung-hitungan. Sekarang enggak. Di mana? Ya, yang diamat-amati juga saudara juga. Saya beberapa kali kan ngomong juga. Kalau lagi kita kumpul tim gembala, emang mau ngomongin siapa saudara-saudara? Ngomongin Jokowi? Enggak. Ngomongin jemaat. Tapi bukan untuk menjelek-jelekan. Ya, kita lihat keadaan jemaat sampai pribadi ke pribadi loh. Kenapa? Karena kita peduli. Wah, si ini seperti ini ya, si ini seperti ini ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Seperti itu. Yang kita lihat ada beberapa orang tidak seperti dulu lagi. Tentu ada banyak pergumulan. Jadi sepanjang bulan ini kita diberikan satu tema tentang berjaga-jaga. Yang kedua, saudara-saudara, Alkitab mencatat orang-orang pilihan Tuhan pun bisa jatuh. Bahkan murid Tuhan Yesus, saudara-saudara, yang setiap hari makan, tidur, jalan, pelayanan, tiap hari bersama Yesus, jatuh. Yang ketiga, kita mencatat atau melihat, membaca literatur, banyak orang hari-hari ini goncang. Beberapa hamba-hamba Tuhan meninggalkan pelayanan. Beberapa hamba-hamba Tuhan cerai. Ya saudara-saudara, 1 bulan yang lalu heboh dengan postingan satu hamba Tuhan cukup terkenal bunuh diri. Coba, yang bunuh diri bukan aktivis, hamba Tuhan. Lalu yang keempat, saudara-saudara, kenapa kita perlu berjaga-jaga? Akhir zaman Tuhan Yesus bilang begini, banyak penyesatan. Rasa diri hebat, rasa diri paling benar, rasa diri paling jago, paling top, paling nomor 1. Oh, sudah seperti ini bahaya. Saudara-saudara, kalau orang sudah rasa paling benar, semuanya pasti salah. Oh, dia yang paling benar, itu mesti hati-hati. Saudara kasih kesempatan kepada iblis, saudara akan kalah. Jadi salah satu kunci kemenangan, jangan kasih kesempatan. Tapi ternyata sadar atau tidak sadar, kita kasih kesempatan itu. Makanya kita kalah di dalam pencobaan. Coba bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Alkitab yang bilang, jadi yang berbahagia itu yang bertahan. Kalau bertahan itu artinya menang. Tapi sebaliknya ada kalimat negatifnya. Orang-orang yang tidak bertahan, itu orang yang kalah. Dia tidak akan dapat sesuatu yang akhirnya membuat dia bahagia.
Ini bukan soal sekarang ya saudara-saudara. Jelas ini bicara tentang kekekalan. Ya kekekalan dimulai dari sekarang tentunya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Saya langsung kasih bocoran ya saudara-saudara. Pencobaan itu datang dari dua. Yang pertama dari iblis. Iblis itu si pencoba. Kata siapa? Kata Alkitab. Dia si penggoda, si pencoba. Tuhan Yesus saja dicobai. Yang kedua, pencobaan itu datang dari kita. Jadi 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, kata diseret dan dipikat itu ada hubungannya dengan si pencoba. Jadi kalau kita punya keinginan, nanti kita diseret. Karena ada yang dukung. Yang siapa yang dukung? Si pencoba. Akhirnya kita bisa terpikat. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara kita ada punya waktu sedikit untuk sedikit buka-buka Alkitab. Saudara dan saya dipanggil untuk menang atas pencobaan. Setiap kali kita menang atas pencobaan, kita satu step lebih dekat ke arah Yesus. Seperti Yesus. Jadi ada hubungannya. Pencobaan dengan level yang ingin dicapai. Kalau saudara memandang bahwa pencobaan jadi salah satu alat, salah satu cara Allah untuk membawa kita levelnya naik lagi, maka kita tidak akan takut. Makanya kita bisa berkata, berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kenapa saudara-saudara? Karena kita tahu Roma 8:28. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan ini bukan ruko. Kebaikan ini bukan anak. Kebaikan ini bukan sembuh. Kebaikan ini bukan damai lagi. Kebaikan ini ayat 28. Kita dibawa untuk next level. Inilah pencapaian tertinggi kekristenan. Pencapaian tinggi kekristenan itu bukan di area mimbar. Bukan jadi majelis. Bukan jadi anggota BPD ya. Bukan menjadi anggota BPH. Bukan. Pencapaian tertinggi kekristenan adalah kita semakin lama semakin disempurnakan. Itu. Nah, Allah turut bekerja, salah satunya saudara-saudara, dia pakai pencobaan. Saudara tidak akan pernah bisa merasa jadi orang baik. Kan kita kan semakin lama harusnya jadi baik nih ya. Saudara tidak akan bisa menjadi orang yang semakin baik kalau saudara tidak dicobai untuk melakukan apa yang jahat. Iblis kasih pencobaan untuk kita melakukan yang jahat supaya kita jatuh. Kita terpuruk. Karena dia datang hanya untuk curi, dia bunuh, dia binasakan. Nah dia coba kita. Berapa kali?
sebanyak-banyaknya kalau perlu. Karena dia memang membenci kita. Kalau iblis mencobai saudara, tujuannya jelas. Supaya saudara mundur, supaya saudara tidak maksimal, supaya saudara jatuh. Ketika saudara jatuh, saudara rasa tidak layak. Aduh, saya tidak layak nih. Beberapa aktivis cari alasan. Aduh, saya sibuk nih, ada pekerjaan banyak. Tolong jangan dijadwal lagi ya. Belum tentu dia sibuk. Karena apa? Rasa tidak layak. Banyak anak-anak muda, saudara-saudara, jatuh di dalam berpacaran. Akhirnya beberapa mereka akhirnya mundur, rasa tidak layak. Kenapa? Karena ada yang menuduh. Siapa yang menuduh? Dua lagi. Yang pertama si pencoba. Iblis ngomong begini, song leader, pacarannya, lakukan yang gak bener. Song leader, lihat tuh situs-situs di HP-nya, rasa ndak layak, akhirnya mundur. Yang kedua siapa yang menuduh? Hati kita. Aduh iya ya, saya ndak layak ya, ndak mungkin lagi saya pulih ya, mendingan saya mundur ya. Jadi iblis mencoba saudara supaya saudara jatuh. Tapi saudara-saudara, Tuhan memakai pencobaan justru supaya kita next level. Ketika kita berespon yang benar seperti yang Tuhan mau, waktu dicobai, kita sebenarnya satu level lebih tinggi. Makanya ada test drive. Uji coba rudal, uji coba vaksin, antivirus. Kenapa ada uji tes ketahanan, uji bahan bakar? Ya, perlu diuji. Kenapa? Untuk mengetahui ini motor, ini mobil tahan enggak jalan 1000 kilometer. Dites. Ini rudal sampai enggak dari Korea Utara sampai Amerika, kira-kira gitu. Perlu dites, dicoba. Kalau misalnya gagal, maka saudara-saudara kita tahu levelnya. Lalu dibuat satu tes yang lain, dicoba lagi, dibuat sesuatu yang jauh lebih baik dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai sasaran. Kita tidak akan betul-betul memiliki satu integritas kalau kita tidak mendapatkan pencobaan soal kejujuran. Kita tidak akan betul-betul menjadi orang yang murah hati kalau kita tidak diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin tidak patut. Kalau saudara berada di tengah-tengah orang yang patut dikasihani, saudara mudah. Ya dia memang, ya gimana ya. Tapi buat beberapa orang yang menjengkelkan, saudara demikian bisa saja sabar. Saudara akan bertemu dengan orang-orang yang oke, no problem teman. Ada beberapa orang yang saudara anggap nih orang musuh gue nih. Itu iblis akan giring saudara ke wilayah-wilayah seperti ini. Kenapa iblis mau giring saudara ke wilayah-wilayah orang, keadaan yang tidak saudara sukai? Supaya saudara jatuh. Tapi Tuhan pakai ini, Tuhan kasih caranya. Makanya Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu, dengar ya, biasa. Aku takar. Iblis kasih kau pencobaan, aku screening dulu. Ini Tuhan. Coba aku cek ya. Kalau levelnya oke, ya silakan. Waktu kamu dicobai, Tuhan berkata, aku memberikan kamu jalan keluar. Jadi ketika kita dicobai untuk tidak setia, ketika kita dicobai untuk pelit, tidak murah hati, ketika kita dicobai untuk tidak jujur, ketika kita dicobai untuk membalas jahat dengan jahat, kalau kita menang, ya saudara-saudara, kita satu level lebih tinggi lagi. Nah kalau saudara memandang bahwa pencobaan itu alatnya Tuhan, bukan lihat iblisnya ya saudara-saudara, alatnya Tuhan, maka kita seharusnya menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Karena kita dipercayakan. Sama seperti Tuhan Yesus menang, saudara harus dipanggil untuk mengikuti jejaknya.
Nah sayangnya tadi seperti awal mula saya khotbah, sayangnya banyak orang jatuh waktu dicobai. Nah hari ini saudara-saudara, mari kita bersama-sama. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Bagaimana kita menang atas pencobaan. Yang pertama, mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Bagaimana caranya iblis tidak menang? Tidak mencari keuntungan dan mendapatkan keuntungan dari kita? Sebab kita tahu apa maksudnya. Kita tahu dia. Kenali caranya. Kenali metodenya dia. Iblis itu mudah ditebak, kata Alkitab. Nah hari ini saudara-saudara, Tuhan kasih tahu caranya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa. Tidak akan melampaui kekuatanmu sebab aku yang screening. Sebab aku yang takar. Waktu kamu dicobai, aku kasih kamu jalan keluar. Jalan keluarnya nih caranya Allah. Dengar ya, iblis itu caranya bisa dideteksi. Dia punya cara-cara mirip. Waktu dia menggoda Hawa, dia berkata begini, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi matamu akan terbuka. Keinginan mata, lihat nih ya. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, sebijaksana Allah, sehebat Allah. Tuh keinginan daging tuh, pengen berkuasa, pengen lebih. Sama, mirip. Waktu iblis mencobai Tuhan Yesus, sama. Dia tawarkan kekuasaan. Dia tawarkan keinginan yang menyukakan daging. Sama, mirip. Yohanes di Pulau Patmos, keinginan dunia itu apa? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jadi kita tahu apa caranya iblis. Yang pertama saudara-saudara, iblis itu dia menginventarisasi saudara. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kau berjaga-jaga ya, iblis ngintip kau. Dan dia mau nampi kau. Iblis tuh ngamat-ngamatin. Coba Lukas pasal 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13, lihat. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya, nunggu waktu yang baik. Nunggu ngapain? Ngamat-ngamatin. Mana nih? Dia amat-amatin. Dia investigasi saudara untuk mendapatkan data seakurat mungkin tentang saudara. Apa yang dia amat-amati? Trauma-trauma masa lalu saudara dia catat. Ini dulu nih waktu masih kecil pernah dibully nih sama teman-temannya. Makanya dia tertutup. Nih anggota keluarganya ini ada yang masuk penjara nih. Nih anak nih dulu nih keluarganya bercerai nih. Jadi kalau dia udah disinggung soal keluarganya, dia akan marah. Iblis akan kirim kau orang-orang yang akan nyinggung-nyinggung keluargamu. Tapi kalau saudara tahu dan saudara berespon seperti yang Tuhan mau, ketika saudara tidak tersinggung, saudara satu level, saudara naik. Iblis ingin data keinginan-keinginan dalam hati yang mungkin itu keinginan dosa. Balas dendam. Beberapa orang ingin dipuja, ingin dihargai. Ini orangnya pengen dihargai nih. Iblis data. Ini orang satu kalau nggak dapat penghargaan nih, dia pasti marah nih.
iblis akan datang sama saudara. Dia kasih kesempatan untuk tampil, tiba-tiba saudara bisa dilupakan dalam situasi keadaan. Saudara dicobai untuk itu. Tuhan akan kirim orang-orang yang lupa berterima kasih kepada saudara. Tuhan izinkan itu. Iblis akan kirim nih. Ini orang-orang yang kepada saudara udah ditolong, bukan terima kasih. Saudara berpikir iblis tidak lihat apa yang kau lihat di HP-mu? Iblis tidak lihat apa yang kau lihat di HP-mu tiap hari? Dia lihat, dia ukur rasa khawatir saudara ketika saudara kekurangan duit. Dia ukur. Dia kurang-kurang duit tapi kau tetap bersuka cita, jangan pakai duit. Dia pakai cara yang lain. Dia lihat nih, kasih cewek nih. Dia kalau dia lihat cewek ini matanya agak tumpah sampai jatuh begitu. Coba kita buka bersama-sama Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Dia identifikasi saudara. Beberapa orang merasa terhina karena dulu miskin luar biasa. Rumah ngontrak terus. Dilecehkan banyak orang. Makanya yang dia butuhkan apa? Gaya. Dia butuhkan apa? Materi. Supaya apa? Oh, suruh orang kasih jempol. Makanya iblis akan goda dia. Untuk apa? Ini gak ada yang tahu. Lu korupsi aja. Gak ada yang tahu. Lu bisa dapat dalam waktu singkat nih, sebulan, lu dapat 350 juta. Gak ada yang tahu. Saya pernah mendengar satu kasus, saudara, bendahara. Itu dia punya petty cash yang ada di tangannya dia, itu ratusan juta. Lalu saudara-saudara belum yang di bank, dia pegang itu. Saudara-saudara yang di bank dipakai. Buat bangun ini, buat bangun ini, buat bangun ini. Enggak ketahuan. Ketika ditanya saldonya sama bosnya, tertulis ada. Ratusan juta begini. Enggak ketahuan. Kalau diminta untuk beli bahan, barang untuk keperluan cash flow, dia pakai petty cash-nya. Enggak ketahuan sama sekali. Sampai ada sebuah kebutuhan yang melebihi petty cash. Ngerti ya saudara-saudara? Jadi harus diambil dari saldo bank. Dan ternyata di bank tidak ada. Iblis bisa goda seperti ini. Dia identifikasi kita. Makanya saudara lihat ya, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13, coba lihat. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi iblis itu tahu, dia sudah identifikasi saudara, saudara butuh dihargai. Akhirnya yang kedua, saudara-saudara, iblis membuat saudara jadi ragu. Oke atau enggak ya? Tahu enggak ya? Nanti gimana ya? Urusan belakang lah. Tenang aja itu. Iblis akan membuat saudara ke wilayah ini. Yang ketiga, setan itu menipu saudara. Engkau tidak akan apa-apa, tidak akan berdampak negatif. Ini dosa-dosa kecil. Orang tidak akan peduli. Orang akan lupakan kamu. Tidak ada orang yang peduli dengan kamu. Engkau layak menerimanya. Dan akhirnya saudara-saudara yang keempat, setan meneguhkan saudara untuk lakukan. Ya, lakukan. No problem. Ayo lakukan. Tenang. Kamu bisa bersembunyi. Tidak ada orang yang tahu. Lakukan. No problem. Ini menyukakan kamu. Ini hak kamu. Kamu sudah diinjek-injek orang. You balas. Dia layak untuk dibalas. Lakukan. Ketika saudara melakukannya,
kita jatuh di dalam pencobaan. Kita tertuduh, kita mulai undur rasa bersalah, kita pakai topeng saja. Yang kedua, yang terakhir, saudara perlu mengalahkannya dengan cara Alkitab, dengan cara Allah. Kita tahu yang pertama strateginya, yang kedua caranya. Yang pertama, saudara harus mengakui bahwa pencobaan itu hal yang biasa. Nggak boleh bilang bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Biasa. Jangan sampai saudara terintimidasi. Apalagi untuk orang-orang yang punya kerinduan, aku mau pulih nih, aku mau mengampuni, aku mau menerima kembali suamiku yang mungkin mengkhianatiku, aku mau bertobat. Wah, ini iblis akan berusaha untuk cegah ini. Ya, dia akan kasih pencobaan. Saudara ingat ya, dicoba itu tidak dosa. Saudara tidak bisa larang burung terbang di atas kepala saudara. Bisa enggak? Ada burung di atas saudara, belok kanan. Mana bisa, burung mau terbang aja. Tapi saudara bisa larang dia kalau bikin sarang di kepala saudara. Tiba-tiba burung nemplek di bawah rumput kering. Kau lihat, rumput kering. Sayang, taruh lagi sini. Tiba-tiba 2 menit kemudian tuh burung datang lagi, bawa rumput kering yang kedua. Saudara mulai curiga, jangan-jangan bikin sarang nih. Gue bantu gue mematung begini. Geblek banget kita. Kalau saudara berlayar, lalu tiba-tiba angin badai datang, saudara tidak akan bisa mencegah angin itu. Tidak bisa. Tapi saudara bisa kendalikan layar kapal saudara. Pencobaan akan datang kepada siapapun. Kepada saudara, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada song leader, kepada pemain musik, kepada gembala, kepada ketua sinode, kepada hamba-hamba Tuhan yang terkenal, datang sama dia. Enggak dosa, karena memang iblis. Kapan berdosa? Ketika kita gagal meresponi dengan cara yang benar. Ini caranya Tuhan. Ingat, pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan itu aku yang izinkan. Kalau saudara merasa bahwa pencobaan itu diizinkan Tuhan, ingat nih, dalam rangka apa? Dalam rangka next level. Makanya saudara harus aware, peka. Bagaimana pekanya? Bagaimana menghadapinya? Saudara perlu kenali pola pencobaan dan siap menghadapinya. Kenalinya bagaimana? Begini. Saudara harus kenali diri saudara, apa yang paling lemah dalam diri saudara. Dia tidak akan cobai saudara di area di mana kau paling kuat banget. Jadi kenalilah area diri saudara. Kalau saudara orangnya pengen penghargaan, waduh, ini titik paling lemah. Saudara akan dibawa ke pencobaan. Orang akan remehkan saudara, orang lupakan saudara, orang tidak anggap saudara, nama saudara tidak kadang-kadang dilupakan, bisa seperti itu. Kalau saudara lemahnya di pasangan, entah itu laki-laki atau perempuan, iblis akan bawa saudara ke situ. Oh, saudara lemahnya di soal duit, iblis akan bawa terus. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu-waktu kapan di mana saudara gampang jatuh di area yang paling lama? Waktunya kapan? Waktu sendirian atau waktu beramai-ramai? Waktu di dalam gereja atau waktu di kamar sendiri? Jam berapa?
jam kantor, atau jam istirahat, atau jam waktu saudara mau tidur. Kenapa? Karena ini pola bisa berulang. Bisa berulang. Makanya Paulus berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Puaskan diri saudara dengan semua yang baik dari Tuhan. Maka kau tidak akan terima lagi kepuasan yang di luarnya. Keulangi. Puaskan diri saudara dengan semua yang baik dari Tuhan. Maka saudara akan menolak segala bentuk kepuasan yang bukan dari Tuhan. Kenapa? Levelnya beda. Kalau saudara mendapatkan kepuasan dari Tuhan, betul-betul ya, saudara tidak akan tergoda ketika iblis cobai saudara. Kenapa? Levelnya beda. Makanya saudara kita disuruh, coba Filipi 4 ayat 8 dan 9. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ingat ya, pencobaan itu yang kedua datangnya dari pikiran. Pikirannya kita nih pikiran yang wah keren dari Allah. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam penderitaan itu keren untuk Tuhan. Bagaimana kita bisa tidak tergoda untuk balas dengan jahat walaupun kita disakiti, itu keren di mata Tuhan. Bagaimana kita bisa berkorban, kita kurang-kurang bisa berkorban. Coba, kurang-kurang masih bisa berkorban, itu keren di mata Tuhan. Kita seperti itu. Bagaimana kita tidak dihargai tapi masih tetap no problem, bisa mengampuni, itu keren. Ketika iblis cobai kita dengan orang yang jengkelin, ketika iblis cobai kita dengan semua yang tidak absa, yang berbau dosa, ya ini bukan levelnya saya nih, no problem. Lihatnya 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka, lihat ya, maka apa? Allah sumber damai. Bukan cuma sumber damai, tapi apa? Sejahtera. Saudara tahu nggak artinya sejahtera? Sejahtera. Tuhan cukupi. Kebutuhan batin Tuhan juga cukupi. Makanya ketika kita puas dengan Allah. Yang terakhir, Bapak Ibu, Tuhan bilang begini. Kalau kau jatuh, mari bangkit lagi bertobat. Tuhan buka pintu. Sampai kapan? Sampai kedatangan yang kedua. Cuma masalahnya saudara-saudara, saudara lebih dengar iblis berkata, kau sudah jatuh 3 kali. Batasnya sudah habis. Enggak, Tuhan mengampuni saudara. Selama kau mau bertobat, selama kau mau maju lagi, Tuhan ampuni saudara. Tuhan kasih kesempatan saudara. Tangannya selalu terbuka. Dia mau menolong hidup saudara. Dia mau membawa saudara menang atas pencobaan yang selama ini mungkin bertahun-tahun kau kalah di area itu. Asal apa? Asal kau mau. Saudara-saudara, ini ilustrasi sudah selesai khotbah. Anak saya masukin ke klub bulu tangkis, ke Chandra Wijaya di sana. Waktu saya masukin di sana, saudara-saudara, dia dimasukin ke kelompok yang tentu seumuran dengan dia ya. Beberapa yang di antara yang reguler datang, misalnya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali, dia dimasukin ke kelompok yang sudah bisa. Saya menganggap bahwa anak saya nggak pinter, dia sudah bisa tapi nggak terlalu pinter. Nah dia dimasukin ke kelompok yang pinter. Setiap kali saya nganter
Lalu dia ngomong begini, nanti jemputnya nggak usah buru-buru, lewat-lewat dikit aja. Biasanya saudara-saudara 1 jam fisik, 1 jam drilling dan sparring. Nah sparring di sana saudara-saudara, entah double atau single, biasanya itu kena ada disiplinnya. Kalau kalah, misalnya push up, lari atau apa, saudara itu anak saya setiap sparring kalah terus. Jadi dia yang sering push up. Kenapa? Memang levelnya beda. Saudara-saudara, makanya dia berkata, Papa kalau misalnya jemput jangan pas-pas gitu, lewatin aja nggak apa-apa. Dia nggak mau saya ngelihat dia kalah gitu, seperti itu. Karena saya pernah lihat, Given ngapain tuh push up melulu, ya, karena kalah. Tapi saudara-saudara yang namanya lagi dilatih, itu kalah itu biasa buat pelatihnya. Yuk bangkit lagi, yuk bangkit lagi, seperti itu. Jonathan Christie itu salah satu yang saya agak jengkel sama dia sebenarnya. Saya penggemar dia tapi juga suka jengkel. Dia kalah melulu. Apakah pemain-pemain yang kalau kalah langsung di stop? Enggak. Biasanya kalau kalah dia dinasehatin, dia ada disiplin. Yuk bangkit. Seperti itu. Jepang Open. Babak pertama Jonathan sudah kalah. Seperti itu. Apakah dia akhirnya dipecat? Enggak. Pelatihnya bilang semangatin lagi. Ayo. Saudara, saya percaya Tuhan juga seperti itu. Kalau ada area-area tertentu yang membuat kita lemah dan kita kalah, saya percaya Tuhan akan berkata kepada saudara, nah aku pegang tanganmu, yuk kita bangkit lagi. Kalau kamu mau bertobat, aku akan memberikan kamu kekuatan. Saya percaya Tuhan ingin kita satu level lagi, lebih tinggi ke arah Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta. Saudara, hari ini kita telah diberkati dengan firman Tuhan dan ibadah yang luar biasa yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale. Biar kiranya kita terus semakin dipulihkan dan dikuatkan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, minggu depan kita masih tetap beribadah secara online. Dan minggu depan adalah ibadah perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 pada pukul 10 pagi. Dan ibadah streaming akan standby pada pukul 9.45 menit. Bapak Ibu Saudara diingatkan untuk setiap keluarga masing-masing mempersiapkan perjamuan kudus dengan mempersiapkan roti atau bisa diganti dengan crackers atau mempersiapkan anggur atau sirup rasa anggur dan bisa diganti dengan teh. Diingatkan juga kepada setiap kepala keluarga untuk dapat membagikan setiap perjamuan kepada anggota keluarga masing-masing saat perjamuan kudus dimulai. Firman Tuhan minggu depan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale, dan biarlah kita akan terus dipulihkan, disembuhkan melalui perjamuan kudus, dan kita juga akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan GBI Pondok Maharta, kita diundang bersama-sama untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa dan menaikkan syafaat kita dalam ibadah doa malam yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 pada pukul 7:30 malam. Dan kita akan bersama-sama satukan hati kita akan dikuatkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Muda Andriana Titale dengan pemimpin pujian Saudara Stanley dan pemain musik Saudara Given dengan admin Zoom Saudara Nathan. Pendoa syafaat yang pertama akan dinaikkan oleh Bapak Dedi dan doa syafaat yang kedua akan dinaikkan oleh Bapak Adi. Seluruh generasinya Tuhan, apa kabar anak-anak youth dan anak-anak teens? Mari kita bersama-sama tetap antusias dan semangat dalam ibadah youth dan teens yang digabung di dalam ibadah Zoom yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020
pada pukul 7:30 malam. Dan hari Sabtu nanti kita akan bersama-sama mengadakan sharing yang akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Muda Andriana. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, dengan sukacita kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin taat dan setia. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun. Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengar dan mengikuti ibadah pada siang hari ini. Saya percaya saudara-saudara kalau kita dengan rendah hati menerima firman Tuhan, menyimpan, merenungkannya, dan bahkan tentunya melakukannya, saya percaya kita menjadi orang-orang yang bukan saja tahu slogan bahwa umat Tuhan adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, namun juga kita akan berjalan di dalam kemenangan. Saudara pastikan saudara-saudara menjadi orang-orang yang berjalan di dalam kemenangan. Di masa-masa sulit ini saudara dipanggil untuk terus bisa mengalahkan godaan, bisa mengalahkan kuasa kegelapan, bisa mengalahkan dunia, menjadi orang-orang yang dipersiapkan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah pada minggu ini. Saudara-saudara, jangan lupa minggu depan perjamuan kudus. Saudara-saudara kepala keluarga, mari layani keluarga saudara. Siapkan roti dan anggur. Kalau saudara tidak ada roti, ya pakai crackers. Sirup, anggur juga boleh. Saudara-saudara ikuti instruksi dari nanti saya untuk bersama-sama kita menikmati perjamuan kudus. Doakan terus untuk situasi pandemi yang sedang dialami oleh dunia, tentunya juga Indonesia, dan terutama di Pondok Maharta dan sekitarnya, supaya paparan ini semakin surut, sehingga kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat ibadah yang luar biasa yang Tuhan sudah sertai. Kami percaya, walaupun kami beribadah masing-masing di rumah, tapi kami mau tetap serius Tuhan, tetap haus akan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada berkat atas orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan. Karena firman-Mu berkata persekutuan kami dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, song leader, singers, pemain musik. Semua Tuhan yang membantu multimedia, semua Tuhan berkati. Bapa di sorga, kami tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah Tuhan Indonesia. Hindarilah dari krisis yang berkepanjangan akibat pandemi ini. Berkati usaha-usaha di dalam pemulihan ekonomi Tuhan, supaya bangsa ini tetap jaya, bangsa ini tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk vaksin yang terus diupayakan, supaya vaksin ini ditemukan, sehingga bisa memberikan kemaslahatan, kebaikan bagi bangsa Indonesia. Berkati gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia, hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, ladang-ladang misi, semua Tuhan berkati. Jadikan momen ini menjadi momen di mana mereka bisa menjangkau begitu banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun seminggu ini dan seminggu ke depan. Kami percaya anugerah Tuhan menyertai orang-orang yang mengandalkan dan mengasihi Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan buat apa saja yang mereka lakukan berhasil, sehingga mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin berdampak. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas sepanjang sisa hari ini. Kami mohonkan anugerah dan berkat Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, angkatlah tanganmu, pandanglah kepada Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Bapa kita di sorga, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memimpin kita, menolong kita, menyertai kita mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali menyosong kita semua di awan-awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu perjamuan kudus di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.